Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Baik, alhamdulillah segala puji bagi Allah patut kita haturkan karena atas berkat rahmat dan pertolongannya kita bisa melanjutkan kembali kajian kita kitab Nasha'ihul Ibad. Salam serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita harapkan syafaatnya. Baik, kita lanjutkan kajian kita kitab Nasha'ihul Ibad. Sekarang kita masuk pada pembahasan maqalah yang ke-23 yang menjelaskan tentang tipsnya Syekh Hatim Al-Asham dalam menghadapi yuwas wisufi sudurin nas atau bisikan-bisikan setan yang akan menjerumuskan kita kepada kesengsaraan. Bagaimana cara melepaskan dari godaan-godaan setan yang datang pada diri kita. Ini tips atau pengalaman dari Syekh Hatim Al-Asham. Baik, langsung saja kita mulai kitab ini dengan pembacaan suratul Fatihah. Ala hadiniya wa la manawabi salafus salih wa nakhususus salim mu'allif hadal kitab Syekh Nawawi Umar Al-Jawi Syekh Ahmad bin Hajar Al-Asqalani radhiyallahu anhuma wa nafa'ana bihima wa bi ulumihima fid dharaini amin wa liqadar jatina min hajjatina al-akhirah sallallahu qasidana wa yassarallahu umurana umurad dunya al-akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Waqad qala al-musannifu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharaini amin amin wa ya mujibas sa'ilin. Wal maqalatu tawidahu ats-tsalitsatu kang kaping 3 wal 20 lan 20 berarti 23. Iku an Hatimin dan riwayatake saking Syekh Hatim Al-Ashami kang duweni jejuluk Al-Asham. Radhiya mugi-mugi ngridoni sinten Allah anhu anda saking nyiksa ing Syekh Hatim Ibn Al-Asham. Wa huwa utawi Syekh Hatim Al-Asham iku Abdurrahman Hatimin, Abu Abdurrahman Hatimin Ibni Ulwan. Wa yuqalu lan den gendikaake sapa Hatimun Ibnu Yusuf. Wa halu utawi Hatim iku min akabiri masyayikhi Khurasan. Wa kana lan wonten sinten Hatim Al-Asham iku tilmidhu Syaqiq, murite Syekh Syaqiq. Jadi kita sekarang akan membahas riwayat yang disampaikan oleh Syekh Hatim Al-Asham. Al-Asham itu artinya tuli. Al-Asham itu artinya tuli. Jadi Syekh Hatim yang memiliki gelar orang yang tuli. Kok bisa, nanti akan kita jelaskan. Sebenarnya nama beliau itu bukan Hatim Al-Asham, tapi nama asli beliau itu adalah Abdurrahman Hatim bin Ulwan. Dan juga beliau juga sering disebutkan dengan nama Hatim bin Yusuf. Dan beliau masuk pada golongannya orang hebat atau doktor lah. Syekh, masyayikh, orang yang jadi rujukan dalam bidang agama di daerah Khurasan, Dan beliau masuk pada salah satu muridnya dari Syekh Syaqiq. Lalu bagaimana ceritanya beliau kok bisa mendapatkan gelar Al-Asham, orang yang tuli? Nah, di sini dijelaskan riwayat dan riwayat ake opo anau satemene kelakuan iku jaat tau teko tumeka sapa imro'atun wong wadon
Fasalat moko nuli takon sinten Imro'ah Hatiman ing Syekh Hatim Al-Asom an mas'alatin saking mas'alah siji. Fattafaqo moko ngucuki, fattafaqo moko sepakat utawa nyucuki apa ana satemene kelakuan iku kharaja metu minha saking Imro'ah fi halatil hala fi tilkal halati yang dalam mengkono kondisi ai halatu su'ila mar'ah is'alul mar'ah halatul is'alil mar'ah apa sultun suara apa sultun suarane entut. Inilah lo maknanya suarane entut. Ya karena suarane entut fakhajalat moko isi kaget takut malu campur rasa takut. Jadi pada saat kenapa kok bisa mendapatkan gelar orang yang tuli? Jadi pernah terjadi pada masa beliau itu, karena beliau itu syekh, ya wajar kalau jadi tempat rujukan pertanyaan, tempat rujukan untuk orang bertanya. Hingga suatu ketika datang seorang perempuan sudah asik, maca, rapi, ayu. Nyang dek datang kepada Syekh Hatim Al-Asom. Maksudnya ingin menanyakan sesuatu. Nah, ketika nyampe di sana, ya namanya orang sudah maca, perempuan sudah cantik menghadap di Syekh. Ya Syekh belum, ya Syekh ketika ya wis sebelum bertanya itu ternyata begitu dekat dengan Syekh, dia akan tut. Lah ini namanya perempuan yang bacaan sudah malu, langsung pada saat itu dia itu memiliki rasa malu. Khojalat itu rasa malu campur rasa takut gitu loh. Takut ketahuan, ya malu dengan dandanannya. Kan yang perempuan kalau keluar itu ya udah usah maca-maca, isin lek ngentut ya. Malu kalau pas kentut di tengah jalan itu, suaranya banter tut ngono, yo kan isin gitu loh. Tapi ternyata sikap Syekh Hatim itu lain gitu loh. Karena perempuan itu rasa malunya sudah pucat, ya wis pokoknya fakhojailat itu ya malu campur rasa takut sudah. Apa yang dilakukan oleh Syekh Hatim? Fakola pada saat sudah adung ngeduk tut gitu loh. Si perempuan sudah kadung malu. Apa kata Syekh Hatim? Fakola moko nuli ngendika dawuh sinten Syekh Hatim. Sopo Hatimun Syekh Hatim irfa'i banterno sapa sira sautaka ing swara sira. Banterno suara. Fa'aro moko sehingga nyono sapa Imro amin nafsi saking awak dhewe ne fa'aro moko nuli nyono min nafsi saking awak dhewe ne Imro apa anahu sak temene min nafsi saking awak dhewe ne Hatim apa anahu sak temene Hatim iku asomun fa'aro min nafsi apa ana sak temene Hatim iku asomun wong kang tuli, wong kang fa'aro min fa'aro moko den tingali fa'aro moko ningali min nafsi saking awake Hatim opo anau sak temene Hatim Al-Asom iku asomun wong kang budek tuli gak krungu. Karena seperti itu fasarot moko dadi bungah sapa almar'atu mengkono wong wadon bidzalika kelawan irau Hatim bil Asom. Kelawan mengkono iraul Hatim bil Asom. Jadi ru'yatul Hatim bil Asom, Waqalat moko nuli ngucap sapa Imro'ah innahu satawne Hatim iku lam yasma ora krungu sapa Hatim as-sauta ing swarane entut
Faghalaba moko nglindi alaihi ngatasi Hatim apa ismus somami aran somam. Jadi pada saat seorang perempuan itu menghadap ke Syekh Hatim dekat kayak gini, ternyata kentut kan malu. Dia malu campur rasa takut. Tapi apa yang dilakukan untuk membuat orang itu, seorang perempuan yang datang kepadanya sebagai orang yang panutan mulia, pas kentut sampean datang di depannya presiden, wis kadung ganteng, ono ning ngarepane presiden moro-moro ngentut tut ngono, gimana perasaan sampean? Tapi apa yang dilakukan Syekh Hatim untuk menyelamatkan perempuan dari rasa malu? Dia ketika ditanya Syekh gitu, malah bilang Syekh Hatim itu apa gitu. Banterno sono gak patek krungu aku ngerasa gak krungu. Awakku gak patek krungu. Itu bilangnya Syekh Hatim. Coba banterno. Anu Syekh apa kayak gitu. Sehingga karena merasa gak krungu iki paling ya perasaannya si perempuan yang menerima perlakuan Syekh Hatim yang macak seolah-olah dia adalah seorang yang tuli. Perempuan menyangkanya ini adalah orang tuli. Dari sana dia akhirnya bercerita, ya bukan bercerita, akhirnya dari peristiwa itu faghalaba alaihi ismus somami, sehingga mendapatlah Syekh Hatim gelar salah satu kekasih Allah sebagai kekasih yang asom atau orang yang tuli. Tapi dari peristiwa itu betul Syekh Hatim itu mendapatkan mukasyafah. Artinya ya kewalian lah. Memang menjadi kekasih Allah salah satunya gara-gara penyebabnya itu. Menjaga rasa malu atau menjaga rahasia atau menjaga cacatnya. Tetap menjaga orang itu agar tidak malu berada di depannya. Dia kan malu kalau sampai ketawa tuh kan malu. Nah, gara-gara menjaga perasaan perempuan agar tidak malu, itu yang menyebabkan Syekh Hatim Al-Asom ini menjadi kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dalam hal ini Syekh Hatim itu berpesan kepada kita lewat dawuhnya agar kita selamat dari bisikan-bisikan setan. Apa kata Syekh Hatim? Ma nyatani ma min Hatimin al-Asom ma min sobahin nyatani dawuh, nyatani riwayat ma min sobahin ora ana iku saking wektu subuh apa illa wa yaqulu angin dawuh, angin ngucap, angin ngomong sapa asyaitonu, angin wa yaqulu illa wa yaqulu angin mbisi sapa asyaitonu syaiton limaring ingsun, kata Syekh Hatim. Ma ing nyatane bisikan, ma nyatane bisang tak kulu, ma nyatane bisikan ma tak kulu. Ma utawi opo iku ma utawi opo iku tak kulu mangan sapa sira, wa ma utawi opo iku talbasu agawe sapa sira, nganggo klambi sapa sira, wa aina lan ing dalem endi-endi taskunu manggon sapa sira, faqulu moko ngucap sapa ingsun, faqulu moko jawab sapa ingsun Hatim lahu maring setan, akulu mangan sapa ingsun al mauta ing pilorone pati. Ai aduku tegese bakal nyicipi sapa ingsun mirorotal mauti ing paite utawa pilorone mati. Wal basulan lan nganggo sapa ingsun al kafna ing kain kapan. Wa askunulan bakal manggon sapa ingsun al qabra, wa askunulan bakal manggon sapa ingsun al qabra ing kuburan, al qabra ing kuburan, faya rubu moko sebab lari sapa al qabra, faya rubu moko sebab mlayu sapa mar'ah, sapa syaiton. Ayi syaitonu syaiton bidomir roi utawi faya rubu iku tetep kelawan den dhamma roi mlayu minni saking ingsun. Apa kata Syekh Hatim? Dari sini
tips untuk menjaga sesuatu yang membuat bisikan setan yang akan membuat kita jauh dari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Biasanya yang senantiasa dibisikkan oleh setan kepada diri kita berangkat dari apa yang disampaikan oleh Syatim. Pertama yang dibisikkan itu, apa yang kamu makan, apa yang akan kamu pakai, dan yang terakhir, di mana kamu akan tinggal. Perkara tiga hal ini yang senantiasa dibisikkan oleh setan sehingga kita memiliki rasa takut untuk tidak bisa makan, untuk tidak bisa memiliki tempat tinggal, untuk tidak bisa menggunakan atau memiliki perhiasan, baju dan sebagainya. Yang apabila itu tertanam di dalam hati banyak orang yang tidak memiliki iman untuk mencapai ketiga hal ini, menghalalkan segala cara sampai membentur syariat-syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu apa yang padahal manusia itu bisa, kalau cuma tujuannya kenyang kan tidak perlu bermewah-mewah. Tapi ya gara-gara gaya hidup dalam masalah kuliner, ya kalau tidak memiliki iman betul bisa melakukan segala hal yang bertentangan dengan syariatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana untuk menanggapi semua ini? Karena itu bagian dari bisikan setan, maka sadarkan. Gampangannya itu gini, kalau kata Syahid, maka sadarkan diri kalian. Ketika sampean bingung gara-gara tidak ada yang akan sampean makan, adanya cuma segitu, kembalikan. Kenapa saya harus makan enak? Lambung kematian itu senantiasa menghampiriku. Bahaya kematian itu senantiasa datang kapan saja. Gitu. Jadi aku senantiasa, kata saya, aku senantiasa makan pahitnya rasa sakit sakaratul maut, kata Syahid. Itu cara membalikkan bisikan setan terkait dengan apa yang akan kamu makan. Aku makan pahitnya kematian. Apapun yang akan aku makan, senyaman apapun yang aku makan, sesehat apapun yang aku usahakan untuk aku makan, kematian itu tidak akan pernah aku bisa kita tolak. Tidak akan pernah makanan senyaman apapun, makanan sesehat apapun bisa menyelamatkan aku dari sakitnya kematian. Karena saya tahu bahwasanya aku tidak akan pernah hidup selamanya, maka aku pun akan makan apa adanya. Dan aku akan memakan segala sesuatu yang datang dari pemberiannya, bukan makanan yang aku cari dengan menggunakan segala cara. Lalu apa yang akan kamu pakai? Aku hanya akan memakai kain kafan, dan itu harta satu-satunya kelak yang akan aku bawa ke alam kubur. Alam kubur yang menjadi tempat terakhirku. Karena percuma aku menggunakan pakaian yang begitu mahal, percuma aku bekerja ke barat, ke timur, percuma aku bekerja siang dan malam untuk memenuhi kebutuhan apa yang akan aku pakai kalau memang aku kembali ke alam kuburku itu hanya membawa satu helai kain atau 3 lapis kain, yaitu kain kafan. Maka daripada aku mengejar itu semua, lebih baik ku pertaruhkan seluruh hidupku untuk memenuhi bekalku, untuk menempati tempat tinggal terakhirku, yaitu alam kubur. Jadi kehidupanku tidak hanya aku gunakan untuk ngurusi apa yang akan aku makan, apa yang aku pakai, dan apa yang aku jadikan sebagai tempat tinggal. Karena sesungguhnya seluruh hidupku sudah aku persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan seluruh hidupku itu memang milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sepatutnya aku orientasikan semua makanku untuk kuat melakukan ibadah,
pakaianku agar layak menghadap kehadirat Zat yang maha mulia, dan tempatku adalah di alam kubur, di mana yang akan menemaniku hanya amal-amal kebaikanku yang selama hidup di dunia. Jadi dengan seperti itu ya, kita kalau ini yang senantiasa kita bisikkan di dalam hati, tips dari Syekh Hatim Al-Asham ini, insya Allah kita bekerja semangat, tapi niatnya pasti tepat. Pasti itu sudah. Kita makan nyaman tidak nyaman, kita pasti akan siap setiap hidangan yang sudah ada di depan. Itu kita, kalau ini yang tertanam di dalam diri kita. Tetapi bedanya kita tidak kan. Makan butuhnya agar kita kenyang. Ketika melakukan aktivitas kita kuat. Lalu kalau memang targetnya itu, kenapa harus mewah dan menghambur-hamburkan uang yang sebenarnya itu tidak perlu? Karena masih ada tetangga di sekeliling kita yang lebih membutuhkan daripada kemewahan apa yang kita makan. Seharusnya itu yang menjadi pikiran kita. Gitu loh. Kemarin kita sudah membahas bagaimana ihtimadul adza aninnas itu menjadi bagian dari sunnatul auliya. Menanggung derita orang lain itu bagian dari kebiasaan para kekasih Allah. Lah kita mau jadi kekasih Allah atau tidak? Jadi lebih baik daripada kita menghabiskan satu porsi 100.000, mending kita cukup 10.000, perut kita kenyang, bisa kita gunakan untuk ibadah, sisanya kita untuk beramal, ditujukan untuk bisa mendapatkan amalan pahala akhirat menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan seperti itu seharusnya. Nah, inilah pesan dari Syekh Hatim Al-Asham yang masuk pada kategori salah seorang kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga dari apa yang disampaikan Syekh Hatim Al-Asham minimal ada 2 hal di sini yang dipesankan. 1, menjadi kekasih Allah itu bisa datang dari berbagai macam jalan. Salah satunya menjaga perasaan orang lain, itu tidak malu berada di hadapan kita, apalagi bisa malu di hadapan orang banyak. Artinya tetap menjaga kehormatan orang lain, itu bisa menjadi penyebab kita menjadi kekasih Allah. Yang kedua adalah tentang setan atau bisikan setan yang biasanya dilewatkan dari kekhawatiran manusia terkait dengan apa yang harus dimakan oleh dirinya dan keluarganya, terkait dengan apa yang akan dia pakai baik untuk dirinya dan keluarganya, dan yang terakhir akan tempat tinggal yang harus didiaminya. Jika kita tidak memiliki iman, maka kita akan melakukan segala cara untuk mendapatkan 3 hal ini. Tapi untuk bisa memperkuat iman, maka kita harus jawab terhadap bisikan setan itu dengan kematian senantiasa mengintai kita. Maka makanan tidak bisa menjadi jaminannya, ya kan? Segala sesuatu yang kita pakai hanya satu yang akan kita bawa di alam kubur kita, yaitu kain kafan. Dan yang terakhir, tempat hidup kita bukan di dunia, tapi nanti ke alam kubur, di mana hanya amal kebaikan di dunia yang akan menemani kita. Itu cara menghadapinya. Tips menghadapi bisikan setan yang datang dari tiga hal. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga kita diberi kekuatan untuk bisa mengamalkan. Kita akhiri dengan pembacaan surat Al-Fatihah, dengan harapan semoga apa yang kita lakukan bisa menjadi barokah. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin shalihah wa khususan li muallif hadzal kitab Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi. Wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa qadaya jatina wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin amin wa ya mujibas salim wa qadaya jatina min hajitina la sallallahu qasidina sallallahu murana muradina la al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istauda'tuka ma qara'tuhu farduthu ilayya inda hajati ilaihi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka